Angkat pencet. Dah. Halo bos. Ketemu lagi sama bapak dan Kiran. adik Iban. Kiran. Iya adik Iban. Gak ngerti nyalaku ini. Kiran. Iya adik Iban. Kali ini kita bakal mereview paket yang baru datang kemarin. Apa dek? Kasih lihat. Wadaw. Apa ini? Ini adalah EasyFace HD Resolution Indoor Wi-Fi kamera 2 megapiksel 1080 dpi. Yeah. Ya kali, dpi bukan dpi maksudnya, yaitu piksel. Yap. Jadi di sini ada bacaan juga. Biar kita gerak bacaan. Speknya adalah dia bisa apa aja deh? Motion. Bahasa Inggris. Yang kencang. Ya. Jadi guys. Bisa mendeteksi gerakan alias motion detector. Kemudian ada enhanced night vision sekitar 40 feet atau 12 meter. Kemudian ada two-way talk. Jadi kalau misalnya kita bisa komunikasi lewat kamera ini. Di situ ada Bisa speakernya ngeliat sama kameranya. bisa ada mikrofon sama speakernya. Terus view from anywhere. Nah, view from anywhere ini dia artinya dia kayaknya bisa connect ke internet. Jadi kita bisa dilihat lewat HP kita. Terus ini Ada, apa? aku gak mau bosan. Terus mau ada ngomong aja Terus ini apa? sama dia. Wifi. WiFi, punya WiFi 2.4 Wifi GHz. sama wifi sama aja. Sama aja, Internet. asal jangan WiFi. Terus kemudian easy installation with magnetic base. Nah, ini dia punya magnet ya. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat yang bisa ditempel gitu, besi, bahannya besi, dia bisa nempel kayak magnet. Terus kemudian punya media penyimpanan sekitar 256 dengan micro SD slot. Terus dia bisa ada optionalnya punya secure cloud storage. Jadi kalau kita mau pakai secure cloud storage itu bisa, itu pilihan kita sendiri ya. Kemudian untuk unboxingnya akan dibongkar oleh adik Iban Kiran. iya Lupa sebagai tukang bongkar. Buka deh. Tuh dapat apa aja? Itu apa? Ini ada Apa? Bila baca. Ini adalah cara mudah klaim garansi. Jadi ini kayaknya kartu garansi dari VisiLink, namanya iya VisiLink. kayak tipsnya. Nah, buka lagi. Apa itu? Kasih lihat. Apa itu? Kameranya. Oh, itu kameranya. Coba dibuka dulu kameranya. Iya. Bukanya dari bawah. Ya, dari bawah atau mana dari atas? Ya. Jadinya bentuknya jadi seperti ini, kecil karena kita emang nyarinya yang murah-murah dulu tapi kira-kira bagus. Jadi kita beli yang murah-murah dulu. Ini buat percobaan pilot project. Jadi Yap. sini masih plastikan ya. Mm-mm. Masih plastikan, ini juga masih diplastikin. Jadi ntar Tapi kita pasti nggak mau burem. buka takutnya kotor. Iya, kita biarin aja, biarin burem, yang penting bersih. Nah ini kayaknya buat magnetnya, jadi ntar bisa nempel gitu. Jadi kalau kita mau nempel di tempat yang tempat yang nempel gini, Ya. nah, asal ini besi dia kayaknya bisa magnetik, jadi nempel gitu. Cek. Kalau ini. Tapi kalau diberdiriin, bisa juga gitu. Oh, ini apa nih? Ini ini adalah tempat untuk micro SD-nya. Kalau kita punya micro SD, taruh di sini, dicolok sini, biasanya dipencet cetek gitu. Ini maksimal 256 giga. Gitu. Jadi cukup gede. Terus kemudian di belakangnya ini ada untuk speaker. Iya, Speaker. Terus kemudian di bawahnya, jedak jeduk. Itu. Bukan, ini speaker buat ngomong, ini bukan buat jedak jeduk, Kiban dasar. Nah, kemudian di sebelah bawahnya itu ada untuk buat powernya gitu. Tapi kayaknya powernya beda ya. Ini kayak mic ini
apa gitu. Type C ya. Ntar kita coba dulu deh. Jadi guys, kita buka yang Terus ini. kita buka yang itu. Coba Ade buka. Oke. Bahannya bagus ya, besi semuanya. Ini Ini kayaknya besi. ada di lapisin Oh, plastik plastik, ya? ya, dilapisin plastik kayak gini. Plastik nih. Lalu di sini Apa itu? quick start apa nih? Guide. Ya. Dapat quick start guide-nya. Jadi kalau misalnya mau ini apa namanya cara instalasinya itu ada di sini, lumayan lengkap juga. Di sini ada bahasa Inggris, bahasa semua. Korea, bahasa Semua. Vietnam, Hmm. terus kemudian ada bahasa Thailand. Search Pak. Bahasa Indonesia juga ada di tengah. Wow. Bahasa ini Cina apa Jepang nih? Tahu? Nah, Aku nggak pernah melihat Gitu. tulisan semuanya di. jadi lengkap ya kalau mau itu di sini. Terus kemudian di bagian ini yang saya tunjuk ini adalah QR code. Nanti kalau kita mau connect ke HP atau apa, ini yang di scan ininya. Sebenarnya Oh, bisa iya. juga sih yang di scan itu yang bagian bawah. Ada di bagian bawah ini ada QR code juga nih yang saya tutupin. Nah ini bisa juga di sini. Tapi kalau misalnya jadi kalau ini hilang bisa nyekin yang di sini nih, yang ditutupi kelingking. Gitu. Next apa deh? Ini ada yang buat nempelin. Itu buat nempelnya. Ada dua. Kayaknya ini buat ganjelannya gitu. Jadi biar nggak lecet taruh sini. Gitu. Jadi biar nggak lecet. Terus apa lagi? Ada chargernya. Nah itu ada chargernya, kepala chargernya. Ini kepala charger atau dia buat powernya? Ini kayaknya buat powernya sih. Nah, ini juga ininya USB. Jadi kayaknya dia umum deh. Jadi kalau mau tambah kita mau ganti kabel tuh gampang nyarinya. Kan bisa pakai kepala charger HP. Ya bisa, tapi kita lebih bagus lagi pakai bawaannya. Dia, Bahannya. masya Allah mata gue plus. Matanya plus. Inputnya 100 sampai 240, outputnya 5 volt, 1 ampere dan 5 watt. Oh, kecil juga 5 watt. Tuh. Terus kemudian dapat apa? Kabel. Kabel datanya atau kabel powernya. Terus dapat Banyak. apa lagi tuh? Dapat. Coba kita buka. Itu dulu bongkar. Kita bongkar juga. Nah itu besi untuk ntar kalau misalnya kita mau nempel ke media besi lainnya. Tuh ya seperti itu. Keras ya dek? Ayo lu dek. Ya dek, rusak dek. Ya dek. Nah ternyata keras ya, bukan sembarang magnet, ternyata keras tuh. Ada kibannya bingung tuh nyopotnya. Oh bisa. Jadi kalau misalnya dia udah nempel, cerep udah. Padahal kalau dipegang Dia akan sama setia tangan kita selamanya. tuh plastik. Hah? Kalau dipegang sama tangan kita tuh plastik. Terus Kalau dipegang sama ini nempel. nempel. Oh, gitu. Tapi asal aku bukanya kayak gini nih segini. Wow, kabelnya lumayan panjang dapatnya kita. Yup. Kita bisa pakai selang. Kusut. Gimana ini? Nanti kita bisa hitung ini berapa panjangnya ya. Yup. Kita hitung bareng-bareng aja. Allah. Jadi kita hitung dulu untuk ini. Untuk Tempel lah. panjangnya. Biasanya kalau Bapak kalau mau ngitung kabel atau apapun semeter tuh segini nih. Ditempel di sini, terus ini dipanjangin. 1. Ya Allah. Aduh, mana tadi ulang deh. 1. Hey. Ini 2. Ini 3 apa ya? 3. Sekitar 3 meter. Jadi kalau kalian mau mengukur itu 3M. coba pakai cara gitu ya. Kali bisa berhasil. 1, 2, 3. Hey. Guys. Dapat ikan. 3 meter. Kalau bisa jangan pakai kabel dari tempat lain, karena lebih bagus kalau kita dari bawaannya. Karena apa? Karena ini pertama kita dapat 3 meter. Jadi ya nggak usah ganti-ganti lah kalau bisa, jangan dirusakin lah. Ini kenapa lagi nggak bisa? Ternyata Asia Dekiban masih susah aja. Wah keras ya bener. Kirain Dekiban juga. Jadi mungkin caranya ya kalau mau pindah jadi geser, sut. Nah kalau udah digeser gini,
baru bisa dilepas. Kalau enggak, wah keras juga. Gimana Cukup caranya? keras. Nah, Aku lihat. coba tangan bapak ditempel. Wadaw. Kejepit. Om juga aku kejepit. Nah, ini bisa ditarik. Keras. Baru bisa. Itu bagus. Oke, nanti di next video kita kasih, enggak next video sih, next segmen kita kasih caranya untuk cara instalasinya Bukan, guys, maksudnya maksudnya untuk connect dari kamera ini ke HP ya. Bukan guys, bukan. Nanti kita next stop dulu ya. videonya, tapi next Stop. episodenya. Jadi di bagian sini dipilih yang sign up, kemudian di bagian regionnya pilih yang Indonesia. Kalau di sini klik aja yang agree. Kemudian di sini masukkan email address, kemudian masukkan juga passwordnya. Nah, kemudian di sini add device. Nah, kemudian di sini pilih yang kamera. Kemudian scan QR code yang ada di bagian bawah kamera agar bisa connect. Berikut ini adalah hasil rekaman dari dengan keadaan yang normal alias dengan cahaya yang cukup. Sedangkan ini adalah hasil rekaman dengan keadaan super gelap alias nggak ada cahaya sama sekali atau cahaya minimal. Perlu bisa dilihat di sini hasilnya bagus sekali, bisa terlihat dengan jelas dan sangat berguna sekali infrarednya. A few moments later. Halo bos, ya demikianlah review dari kita. Kalau dari review barusan tadi kita udah coba info cara setup ke HP, terus kemudian cara hasil rekamannya. Nah, terus kemudian uji coba pakai infrarednya. Tadi hasilnya gimana, Dik? Bagus. Kalau misalnya di kamar mandi di kegelapan, Bilangnya di kegelapan jadi kamar mandi. Ketahuan. Terus nanti kalau misalnya mati lampu di rumah kalian, kalau pakai CCTV ini warnanya juga jadi berubah, jadi kelihatan semua. kalau mati lampu usahakan dia punya power listrik sendiri, kan dia pakai power listrik deh. Iya. Atau pakai power bank. Iya. Jadi biar bisa tetap ngerekam. Karena dia nggak ada baterai, jadi murni dia pakai listrik gitu. Tapi kalau gelap gimana deh? Hasilnya bagus kelihatannya. Hasilnya tadi tuh hasilnya bagus. Jadi semuanya kelihatan. Terus warnanya itu berubah dari kayak abu-abuan gitu. Tapi hasilnya bagus tetap ya. Iya. Kalau Jadi- di bawah warna, kalau siang warnanya Siang? bagus. Kalau siang warnanya bagus. Nah, terus ada apanya tadi? Tadi ada Dia akan ngeblank guys. Terus tadi juga dia kita cobain fungsi speakernya itu jadi bisa juga jalan juga gitu. Jadi kalau menurut kita sih untuk harga segini oke, bagus gitu. Jadi- Nah, kebetulan ini adalah pembelian kita yang pertama. Bukan nggak mungkin ntar kita bakal beli lagi mungkin tipe lain atau merek lain gitu. Tapi overall untuk kamera ini bagus sih gitu. Nanti kita bakal cari tempat yang sesuai untuk dia, taruhnya di mana. Jadi Bisa nanti- coverage semua. Jadi kalau misalnya warnanya ini misalnya dalam kegelapan, Hmm. warnanya kan abu-abu. Kalau misalnya lampunya nyala lagi, dia otomatis menjadi warna semula. Iya betul. Dan pergantian warna itu nggak otomatis cepat set gitu, enggak. Tapi biasanya nunggu sekitar berapa? 3 sampai 5 detik lah dia baru berubah. Gitu. Jadi pas berubah dari infrared ke warna semula itu kedengeran ada bunyi klik gitu. Jadi seru juga sih.
A few moments later. Nah, Dek, tutup. Bukan itunya. Ininya reviewnya, tutup. Iya. Ya maaf Pak. Ngomong. Oke bos, sekian review dari kita. Semoga bermanfaat bagi yang mau beli, terus bagi yang mau install cara connect ke HP-nya, terus kemudian cara ngidupin kameranya, terus hasilnya, terus apa lagi deh? Semoga apa? Semoga bermanfaat. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. sekian dari kita. Bye bye. Bye bye.